Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan al-minhaj al-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang fase kehidupan menurut Rasulullah SAW. Sahabat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Asy-Syahihah nomor 5. Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan al-minhaj al-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit, raja yang zolim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa raja diktator atau pemaksa, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian datanglah masa khilafah al-minhaj al-nubuwah, khilafah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu beliau diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat, hadis di atas menjelaskan bahwa fase kehidupan manusia terbagi ke dalam 5 zaman. Yang pertama adalah zaman nubuwah atau zaman kenabian, yang mana diawali dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase kehidupan yang kedua adalah zaman khilafah pertama atau masa pemerintahan yang mengikuti kenabian. Ini adalah fase kepemimpinan yang dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi, antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Fase kehidupan ketiga adalah Mulkan Adon atau kerajaan yang menggigit. Pada masa ini ditandai dengan berakhirnya atau runtuhnya dinasti Utsmani di Turki. Jika di Indonesia, Majapahit, Sriwijaya, Galuh, dan sebagainya. Fase kehidupan keempat adalah Mulkan Zabariyah atau masa pemerintahan yang sombong, yakni zaman kebebasan maksiat di mana-mana. Fitnah-fitnah bertebaran dalam rangka melemahkan kaum muslimin. Orang-orang yang tidak ahli atau zalim dalam suatu urusan menjadi penguasa atau pemimpin. Jumlah umat Islam pada saat itu amatlah banyak, dan tetapi bagaikan buih di atas laut. Sedikit sekali yang ingin berjihad untuk membela Islam, serta sangat mudah dipecah belah. Fase kehidupan yang kelima adalah zaman khilafah kedua, zaman yang mana pemerintahannya mengikuti kenabian atau bermanhaj nubuwah. Kelak umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Fase ini menurut beberapa hadis mengungkapkan hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun. Pada fase ini pula Dajjal muncul, dan Nabi Isa alaihi salam akan kembali turun ke muka bumi, sebagaimana sebelumnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa kelak akan membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang Nasrani yang lurus. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.